Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Terima kasih karena telah klik video ini. Dan sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, komen, dan juga share dan subscribe. Kali ini kita akan membahas suatu kasus misterius yang sampai saat ini belum terpecahkan, di mana dua orang perempuan itu pergi mendaki dan tidak pernah kembali. Oke, baiklah, kita akan bahas langsung kasusnya. Jadi perempuan yang bernama Chris Krimes dan Lisani Von, atau kita panggil saja Lisa, usianya 22 tahun. Nah, pada tahun 2014 keduanya melakukan perjalanan ke Panama dalam rangka berlibur sambil belajar bahasa Spanyol dan menjadi sukarelawan bagi anak-anak wilayah setempat. Tapi rencana mereka berubah sejak melakukan pendakian pada tanggal 1 April 2014, di mana jenazah mereka ditemukan beberapa bulan kemudian dalam keadaan misterius. Nah, apa yang sebenarnya terjadi dengan kedua wanita itu yang terus menjadi subjek spekulasi bahkan sampai saat ini. Nah, masalahnya kepergian mereka itu betul-betul misterius dan meninggalkan bukti foto di kamera mereka saat jam-jam terakhir mereka. Banyaknya pertanyaan yang masih tidak terjawab menimbulkan semakin banyak teori tentang bagaimana kedua wanita itu bisa tewas. Nah, sekarang kita akan bahas awal mula perjalanan Chris dan Lisa. Jadi mereka melakukan perjalanan itu dalam rangka perayaan atas gelar wisuda yang telah mereka raih. Nah, Lisa baru saja lulus dengan gelar di bidang ilmu terapan dan Chris dengan gelar di bidang pendidikan sosial dan budaya. Mereka berangkat dari Bandara Udara Amsterdam menuju Costa Rica pada tanggal 15 Maret 2014. Selain menghabiskan beberapa waktu di pantai, mereka juga belajar sedikit bahasa Spanyol dan menikmati makanan, minuman lokal. Mereka juga bertemu dengan dua pria Belanda yang sedang mengunjungi daerah tersebut. Dan pada tanggal 29 Maret atau 2 minggu setelah tiba di Panama, mereka pindah ke Bogor, yaitu sebuah kota di sisi barat negara itu. Nah, Chris dan Lisa awalnya berencana mengajar anak-anak lokal di sekolah, tetapi agen perjalanan mereka kemudian mengatakan tidak bisa melakukan kegiatan itu sesuai rencana mereka. Nah, karena kecewa akan hal itu, mereka memutuskan untuk tetap tinggal dengan keluarga lokal di daerah Alto selama 1 bulan atau lebih. Nah, pada tanggal 1 April 2014 mereka meninggalkan Boquete saat pagi untuk mendaki jalur La Pianista. Mereka berencana mendaki ke puncak sekitar 8 km dari kota. Nah, di sini taksi menurunkan mereka di awal jalan setapak pada tengah hari menurut keterangan pengemudi. Nah, di sini dalam pendakian ini diperlukan orang-orang yang punya fisik yang kuat untuk mencapai puncak dalam waktu 2,5 sampai 3 jam. Jadi total perjalanan pulang pergi itu sekitar 5 sampai 6 jam. Nah, di sini mereka melakukan perjalanan dengan pakaian ringan, yaitu tank top dan juga celana pendek. Yang ada di dalam ransel juga cukup ringan, yaitu hanya ada paspor, botol air, kamera digital SX270, sejumlah uang sekitar $80 atau 1,2 juta saat ini, dan sebuah handphone. Nah, di sini daerah di luar jalan setapak itu sangat terjal, curam dan sangat berbahaya. Jadi kondisinya akan semakin parah selama musim hujan April hingga Oktober. Bahkan suku asli Ngobe dalam kondisi saat itu harus melangkah dengan hati-hati melalui rute tersebut. Nah, jalur ini membentang dari negara bagian Chiriquí ke provinsi Bocas del Toro, melintasi ngarai sungai yang curam hingga kedalaman 70 kaki atau 21,3 meter yang diseberangi menggunakan jembatan kabel. Dari dokumentasi kamera, kedua wanita ini itu mendaki dan sampai di puncak sekitar jam 1 siang. Nah, biasanya wisatawan berbalik turun melalui rute yang sama untuk mendaki jalur La Pianista. Bahkan di jalur pendakian ini itu sudah disimpan jalur-jalur atau tulisan-tulisan untuk tidak melakukan perjalanan terus tanpa ditemani oleh pemandu. Nah, di sini tapi Chris dan Lisa, temannya itu, memutuskan untuk melanjutkan perjalanan tanpa
diikuti atau ditemani oleh pemandu. Bahkan keduanya tidak membawa makanan atau perlengkapan untuk bertahan hidup yang memungkinkan mereka untuk tinggal dalam waktu yang lama di dalam hutan. Nah, pada tanggal 3 April keduanya dilaporkan hilang. Jadi keluarga tempat mereka menginap dan seorang pemandu lokal mulai merasa khawatir. Nah, pihak berwenang lalu menyisir wilayah pendakian dengan sekelompok anjing pelacak di darat dan juga menggunakan helikopter. Tetapi pencarian awal tidak membuahkan hasil meski dengan bantuan penduduk setempat. Dan pada tanggal 6 April orang tua mereka bersama dengan polisi Belanda terbang ke Panama dan memulai pencarian yang lebih besar yang berlangsung selama 10 hari. Nah, kemudian jejak keduanya ini baru ditemukan sekitar 10 minggu kemudian pada Juni 2014. Seorang wanita lokal menemukan ransel mereka pada sawah di tepi sungai. Lokasinya sekitar 17 km dari Boquete dan 8 km dan kira-kira membutuhkan 8 jam berjalan kaki dari puncak jalan setapak Lapanista. Nah, dalam waktu yang sama celana pendek jeans yang digunakan oleh Chris ditemukan di sebidang tanah sempit di antara dua anak sungai yang mengalir deras dan kuat saat itu. Nah, orang-orang Ngobe yang menemukannya mengatakan celana itu terlipat dan resletingnya juga tertutup di atas batu yang tinggi. Nah, polisi dari Departemen Kehakiman Panama awalnya berasumsi benda-benda itu hanyut, tapi nyatanya semua barang bukti yang ditemukan oleh penduduk lokal itu sama sekali tidak basah. Nah, di sini kondisi tas itu dalam keadaan baik, padahal selama berminggu-minggu di daerah itu diguyur hujan. Nah, alhasil temuan ini memunculkan dugaan benda-benda itu ditempatkan di sana tak lama sebelum ditemukan. Nah, banyak sidik jari dan DNA yang berbeda terdeteksi di tas itu. Saat tas milik Lisa ini digeledah, di dalamnya itu berisi paspor, ada ponsel, ada kacamata hitam, ada uang tunai, ada bra, dan juga kamera Canon SX270 milik Lisa yang berisi lebih dari 100 gambar di kartu memori digital, menjadi salah satu bukti kunci dalam kasus ini. Ada sekitar 133 foto yang ditemukan. Foto pertama pada 1 April adalah bidikan turis standar. Kedua, wanita tersebut terlihat sumringah di tengah hari yang cerah mengabadikan beberapa selfie. Nah, kode gambar IMG 508 adalah foto terakhir yang diambil oleh Lisa dan Chris di siang hari. Tetapi ada dua versi foto yang nomornya sama, 508. Nah, menurut metadata, versi pertama diambil 8 detik setelah foto 507. Versi lain dari foto yang sama memperlihatkan foto terakhir Chris melihat ke belakang diambil 50 detik setelah dua melewati sungai. Tidak ada lagi foto siang hari itu yang dibuat pada tanggal 1 April setelah gambar terakhir di sungai, yaitu gambar 508. Dan dicurigai ada beberapa foto yang hilang atau terhapus. Nah, di sini spesialis Belanda telah mencoba mengembalikan foto yang kemungkinan hilang itu atau dihapus setelah melihatnya lewat komputer, karena jika foto dihapus oleh korban lewat kamera itu secara otomatis foto berikutnya akan menerima kode foto nomor 509. Jadi tidak mungkin ada yang pernah tahu bahwa ada data yang dihapus. Namun para ahli gagal memulihkan foto yang hilang tersebut. Nah, kemudian gambar teraneh di kamera itu dan mungkin yang paling menarik, ada sekitar 90 foto yang diambil pada 8 April antara pukul 1.00 dan 04.00 dini hari. Gambar banyak diambil saat kegelapan total atau kan ya masih subuh. Nah, beberapa diambil dengan jeda beberapa detik dan lainnya hingga 15 menit kemudian. Bidikan tampak diambil dengan sengaja karena tidak ada gambar yang buram. Jadi diduga gambar ini diambil tanpa tekanan sedikit pun. Nah, pada titik ini gadis-gadis itu telah berada di hutan hujan selama seminggu. Beberapa spekulasi korban mencoba menggunakan kamera sebagai sumber cahaya dalam keadaan gelap gulita, atau kemungkinan untuk memberi sinyal kepada penyelamat, atau bahkan untuk menakut-nakuti hewan liar. Tetapi analisis foto menunjukkan gambar banyak diambil di bawah dedaunan.
Nah, jadi bukan tempat terbuka yang bisa menarik perhatian. Nah, sebuah close up tunggal tampak menunjukkan luka di sisi kanan kepala Chris di area pelipis. Nah, di sini Lisa diduga menggunakan kamera sebagai petunjuk kepada penyelamat jika dia harus meninggalkan Chris karena cedera. Nah, di sini analisis catatan panggilan iPhone milik Chris menunjukkan dia mencoba menghubungi layanan darurat 112 di Belanda pada jam sekitar 16:39 pada hari mereka hilang. Nah, kemudian diikuti dengan panggilan ke nomor darurat Panama 911 karena penerimaan yang buruk, panggilan mereka tidak tersambung. Nah, mereka kemudian mematikan ponsel mereka dan mencoba menelpon 14 jam kemudian beberapa kali pada tanggal 2 April dan pada tanggal 6 April, 5 hari setelah pendakian mereka dilakukan. Nah, di sini ponsel Samsung Lisa berhenti berfungsi, kemungkinan karena baterainya habis. Nah, di sini kemudian iPhone Chris dimatikan hingga tanggal 11 April, tapi diaktifkan kembali pada pukul 10:51 dan bertahan selama 1 jam 5 menit.